Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus di ruang Arafah lantai 1, 2, 3 dan 4. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Dan insya Allah apabila kita bersyukur, keuntungan itu akan kembali kepada kita sendiri. Dan kalau kita tidak bersyukur, maka kita sendirilah yang akan merasakan kesempitan dan kerugiannya. Oleh sebab itu, apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, maka kita selalu sikapi dengan dua hal, apakah bersyukur ataukah bersabar. Kalau kita bersyukur, kita untung. Kalau kita bersabar, kita juga untung. Kalau kita tidak melakukan dua itu, kita akan merasakan kegelapan dan kerugian tersendiri. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan dan limpahkan kepada Nabi terakhir, Nabi penutup, Nabi Muhammad SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul dari Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim dan seterusnya, yang nomor Nabi Isa alaihissalam putra Maryam, dan penutupnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kali ini temanya adalah tentang tombo ati atau obat hati, di mana dalam kondisi sekarang ini tentunya kita merasakan kecemasan, ketakutan, kegelisahan dengan berbagai macam ujian, berbagai macam masalah, juga berbagai macam penyakit. Tentunya hati kita menjadi resah, hati kita menjadi gelisah. Begitu pula ditambah dengan kesulitan ekonomi, kesulitan keluarga, dan berbagai macam permasalahan dalam hidup ini. Karena memang hidup adalah ujian. Tentunya selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan, ujian itu tetap ada. Tetapi kita tetap bisa bahagia, kita tetap bisa tenang apabila kita mengetahui obatnya. Obat hati atau tombo hati yang sering kita kenal itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah maca Quran sama maknanya, membaca Al-Quran dengan maknanya. Jadi Al-Quran itu merupakan obat, Al-Quran itu merupakan asyifa. Al-Quran adalah kitab Allah yang merupakan mukjizat terbesar. Siapapun yang membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran dan dia juga membaca artinya, membaca maknanya, dia akan menemukan obat di dalamnya, akan menemukan penyembuh. Sehingga orang yang rajin membaca Quran dan membaca maknanya, hidupnya akan lebih bahagia. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik, orang yang paling terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Sehingga tidak heran kalau kita melihat guru-guru ngaji, guru-guru TPQ, barangkali hidupnya lebih sederhana, hidupnya lebih susah secara ekonomi, tetapi lihatlah, mereka lebih tenang, mereka lebih bahagia karena kesibukannya adalah mengajar Al-Quran, membaca Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bagaimana tidak tenang sementara mereka selalu membaca firman Allah, firman penciptanya. Dan Al-Quran itu kalau kita ibaratkan seperti air, sedangkan manusia seperti ikan. Ikan yang jauh dari air, ikan itu akan kering dan mati. Sama, manusia yang hatinya atau jauh dari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tentunya dia akan kering, akan susah dan akan mati hatinya. Barangkali jasadnya masih hidup tetapi hatinya sakit dan kemudian mati. Oleh sebab itu, maka dari itu, kalau kita ingin bahagia, ayo kita buka Al-Quran, ayo kita baca Al-Quran, buka juga maknanya. Apa sih surat Al-Fatihah, apa artinya surat Al-Fatihah, apa sih surat An-Nas, dan berbagai macam ayat-ayat. Masalah keluarga ada dalam Quran solusinya, masalah kesehatan ada dalam Quran solusinya. Apa iya? Iya ada.
Masalah kesehatan, di dalam Al-Quran ada kita diperintahkan untuk makan dan minum tapi jangan berlebihan. Jadi ilmu kedokteran dan kesehatan tersingkat dalam ayat itu. Kulu washrobu wala tusribu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Oleh sebab itu orang yang tidak mengontrol makanannya dan minumannya, bahkan sering kekenyangan, sering berlebihan, dia akan mengalami berbagai macam penyakit. Sedangkan orang yang mau melaparkan diri, mau mengontrol makanannya sehingga tidak terlalu kenyang dan juga hati-hati dengan pemilihan makanannya, dia akan lebih sehat baik secara lahir maupun secara batin. Jadi obat yang pertama adalah membaca Quran dan maknanya. Yang kedua, untuk mengobati hati kita supaya sehat dan supaya tenang, yang kedua adalah sholat malam atau sholat tahajud. Orang yang merutinkan sholat tahajud, insya Allah akan diberikan ketenangan jiwa, ketenangan hati, dan juga kesehatan lahir dan batin. Jadi untuk menjadi sehat, kita jangan hanya mengandalkan obat-obatan, kita jangan hanya mengandalkan dokter, perawat, dan rumah sakit. Tetapi untuk mau sehat, kita juga harus membiasakan sholat tahajud. Sholat tahajud itu sebaiknya dilaksanakan sepertiga malam terakhir antara jam 2 pagi sampai subuh. Orang yang rutin sholat tahajud, insya Allah dia akan diberikan kesehatan lahir dan kesehatan batin. Dia juga lebih tenang, karena waktu sholat tahajud itu waktu-waktu yang paling bersih, paling sehat, dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, kemudian mendengarkan keluhan-keluhan dan doa-doa hamba-hambanya, mendengarkan munajat mereka, dan Allah mengabulkan doa di sepertiga malam terakhir, doa yang tidak tertolak, doa yang mustajabah. Sehingga kalau minta apa-apa sama Allah, mintalah di sepertiga malam terakhir. Jadi dari sekarang niatkan, ayo mulai nanti malam rajin sholat tahajud, rajin sholat malam di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang ketiga, obat hati yang ketiga itu adalah zikir wengi ingkang suwe, berzikir malam kepada Allah. Jadi selain sholat, kita juga berzikir. Sebenarnya zikir ini tidak hanya malam, siang dan malam, ayo kita berzikir menyebut nama Allah. Karena apa? Karena dengan selalu menyebut nama Allah, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan menyebut nama Allah, hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Dan zikir yang paling besar adalah salat. Wala zikrullahi akbar. Sungguh zikir yang paling besar adalah ibadah yang paling besar adalah mengingat Allah, yaitu salat. Zikir yang kedua bisa membaca Quran. Zikir yang ketiga adalah menyebut kalimat-kalimat thayyibah, menyebut asma-asma Allah, seperti Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nama-nama Allah yang kita sebut, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar, itu menenangkan hati, menenangkan pikiran, berpahala besar, dan membuat kita insya Allah lebih sehat lahir dan batinnya. Juga kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, membaca astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu juga sangat menyehatkan lahir dan batin kita. Kemudian juga menyebut salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, atau yang pendek sallallahu ala Muhammad, itu juga akan membuat kita beruntung dunia dan akhirat. Yang keempat, apabila kita ingin lebih tenang hatinya, lebih sembuh hatinya, adalah kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh membuat kita itu lebih tenang, lebih tertata hati kita, dan lebih sehat lahir dan batin. Kita makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendiri, kita harus berkumpul dengan orang lain. Tetapi tidak hanya sembarang orang lain, kita cari orang-orang yang baik, kita cari orang-orang yang soleh. Karena kesolehan itu menular, kemaksiatan juga menular. Kalau kita ingin diri kita dan anak-anak kita baik, ya kita harus cari lingkungan yang baik, cari komunitas yang baik, cari pergaulan yang baik untuk diri kita dan anak-anak kita. Teman yang baik itu seperti halnya penjual parfum, penjual minyak wangi.
Kalau kita berkumpul dengan mereka, kalaupun kita tidak beli parfumnya, kita akan tertular wanginya. Sedangkan teman yang buruk diibaratkan seperti pandai besi yang kita akan tertular hangusnya, tertular gosongnya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, lebih tenang, maka selalu cari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, dan kita sendiri pun menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh. Pribadi yang baik itu satu, pribadi yang beriman kepada Allah, pribadi yang taat kepada Allah, pribadi yang rajin beribadah pada Allah, satu. Yang kedua, pribadi yang soleh, pribadi yang baik itu pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, tidak menyusahkan orang lain, tetapi betul-betul bermanfaat bagi orang lain, tidak menyakiti orang lain dan tidak menzalimi orang lain, tetapi banyak menolong orang, banyak bermanfaat kepada orang, berkasih sayang kepada semua orang, tidak pandang bagaimana sukunya, tidak pandang bagaimana ekonominya, tidak pandang bagaimana agamanya, tidak pandang bagaimana dia. Yang penting kalau dia adalah orang atau manusia, kita harus menolongnya, kita harus berkasih sayang kepadanya. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau kita mendapati lingkungan banyak yang tidak soleh dan susah sekali mencari orang soleh, maka kita buka Al-Quran. Kalau kita membuka Al-Quran dan maknanya, insya Allah kita sedang bergaul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang menyendiri dan bersahabat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga baca hadis-hadis Rasulullah, baca kisah-kisah Rasulullah. Mereka adalah teman-teman terbaik, yaitu Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Juga membaca kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa putra Maryam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Mereka adalah teman-teman yang terbaik. Kalau kita membaca kisah-kisah mereka, seolah-olah kita bergaul dengan mereka, bergaul bersama mereka. Jadi bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan mereka-mereka yang betul-betul terbaik, sehingga kita akan tertular kebaikannya. Jadi kalau kita ingin memiliki hati yang tenang, memiliki hati yang baik, bacalah Al-Quran dengan maknanya. Kemudian sholat malam, lakukanlah sholat wengi lakonono. Kemudian zikir wengi kaswe, berzikir yang lama, yang khusyuk, yang menangis, yang merendah kepada Allah. Kemudian yang keempat, bergaul dengan orang soleh. Yang berikutnya adalah perutnya dikosongkan, dalam arti berpuasa. Orang yang berpuasa insya Allah lebih sehat, lebih tenang, dan lebih dicintai oleh Allah. Allah mencintai orang-orang yang berpuasa. Allah mencintai orang-orang yang melaparkan dirinya. Di dalam rasa lapar, di situ ada keberkahan, ada kesehatan. Jadi jangan mengira bahwasanya kenyang itu baik. Justru lapar itu yang lebih baik. Kalau kita menginginkan badan yang kuat, badan kita dilatih dengan angkat beban, dengan bekerja, dengan berolahraga. Sepertinya menyakiti badan, padahal itu supaya kuat. Daripada kalau badan kita selalu tidur. Sama, tubuh kita pun, perut kita pun akan sehat, akan kuat. Ruhani kita juga kuat kalau kita sering buat dia lapar. Dan kalaupun sedang tidak puasa, makannya juga dibatasi. Jangan sampai menyentuh kenyang. Kalau sampai kekenyangan, itu malah menimbulkan bahaya dan madarat. Justru lapar itu lebih baik, asal jangan terlalu lapar. Kalau terlalu lapar nanti tidak bisa apa-apa. Jadi dalam perut yang lapar, dalam puasa ada hikmah yang banyak, ada pahala yang banyak, ada berlatih sabar, kemudian ada ada kesehatan yang sempurna lahir dan batin bagi orang yang lapar. Sehingga jangan heran bulan Ramadan itu adalah bulan di mana betul-betul keimanan manusia itu meningkat. Kemudian keberkahan betul-betul menyebar kemana-mana. Dan kita rasanya sehat-sehat saja ketika bulan puasa. Entah kenapa, yaitu rahasia lapar. Termasuk ketika kita tidak sedang puasa, kita juga harus mengontrol makanan kita, mengontrol minuman kita. Kalau kita cukup 1 gelas, kenapa sih harus 2 gelas? Kalau kita cukup 1 lauk, kenapa sih harus 2-3 lauk? Jangan-jangan keserakahan kita yang menguasai diri kita, sehingga menyebabkan tubuh kita rusak, hati kita juga rusak. Dan Rasulullah juga mengabarkan syaitan itu mengalir di darah-darah kita. Kalau kita berpuasa, kata beliau, jalannya tersebut akan sempit sehingga syaitan tidak bisa menggoda kita atau kesulitan menggoda. Dan dari rasa lapar itu kita akan naik keimanan kita, akan lahir keimanan kita secara teguh, sehingga hati kita menjadi lebih tenang, hati kita menjadi lebih damai. Kalau hati kita tenang, insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Dan
Allah kan berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang berjiwa tenang, wahai orang yang berjiwa tentram, masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah surgaku. Hamba-hamba Allah adalah hamba-hamba yang jiwanya tenang, jiwanya tentram, karena mereka selalu dekat dengan Allah, selalu mengingat Allah, selalu mencintai Allah, dan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, kurang dan lebih yang mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.